Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sudahkah saudara melihat apa yang saudara miliki itu merupakan berkat yang datang dari Tuhan? Saudara, ketika kita menyadari apa yang kita punya, itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan kepada kita, maka kita bisa mensyukuri kehidupan kita, bukan? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Percayakah saudara bahwa Tuhan memberi kepada kita bukan tanpa maksud dan tujuan? Seringkali kita tidak terlalu memandang apa yang ada pada kita yang Tuhan berikan. Setiap orang pasti ada pemberian Tuhan baginya. Dan tidak ada orang yang tidak pernah menerima pemberian Tuhan itu. Saudara, ketika kita tidak menyadari apa yang Tuhan berikan itu ada maksud dan tujuan Tuhan, maka kita tidak juga memikirkan bagaimana kita menggunakan dan mengembangkannya apa yang kita terima itu. Melainkan kita biarkan, bahkan kita abaikan semuanya. Dan tentu saudara, ketika kita abaikan semua itu, akibatnya apa yang kita miliki itu sebagai sesuatu yang statik dan tidak berkembang dengan baik. Saudara, mari kita coba. Perhatikanlah apa yang Tuhan berikan kepada kita dan mulai renungkan. Apakah kita sudah memakai dan mengembangkannya sebaik-baiknya? Saudara, mari kita membaca 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Elisa dipakai Tuhan dengan ajaib untuk mengkonfirmasi bahwa Tuhan memang memanggil Elisa menjadi nabinya menggantikan Elia. Kali ini, Nabi Elisa mendapat keluhan dari salah seorang istri nabi yang suaminya telah meninggal. Dan suaminya itu meninggalkan hutang bagi keluarganya. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, mohonlah berkat dari apa yang ada padamu, dan mulailah dari apa yang ada padamu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara, ketika seorang janda dari seorang nabi, di mana nabi itu telah meninggal dunia, dan nabi itu mempunyai hutang yang belum dibayar, sehingga penghutang itu sudah menuntut bahkan akan mengambil anak-anak mereka.
Saudara, datanglah janda ini kepada Nabi Elisa. Saudara, Nabi Elisa mengatakan kalimat yang menarik, dikatakan, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Namun ia lanjutkan, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu. Saudara, seakan-akan dari kalimat ini kita mendapat kesan bahwa Nabi Elisa mau melakukan sesuatu mulai dari apa yang ada di rumah janda itu. Namun jawab janda itu adalah, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Namun puji Tuhan, dia berkata, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, dari sini kita belajar sesuatu. Bahwa Tuhan, dia bisa bekerja melalui apa yang kita punyai. Namun di satu sisi, ada kalanya atau mungkin seringkali kita tidak pernah memperhitungkan apa yang kita punya. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita merasa kita tidak punya apa-apa yang bisa menolong hidup kita. Sedangkan, pastilah kita punya sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, dari kasus ini kita belajar satu hal. Bahwa kita sebagai orang percaya perlu sekali memohon berkat kepada Tuhan dari apa yang kita punyai. Saudara, seringkali kita berdoa mencari berkat yang lain yang kita tidak punyai. Tetapi kita tidak pernah mendoakan apa yang kita punyai. Supaya Tuhan berkati, menjadi berkat dalam hidup kita, bahkan menjadi kemuliaan, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, karena kita tidak memohon berkat kepada Tuhan dari apa yang Tuhan berikan kepada kita yang telah kita terima, kita juga seringkali tidak memulai segala sesuatu dari apa yang ada pada kita. Dan kita meminta kepada Tuhan sesuatu yang kita tidak punya. Dan yang kita punya, kita tidak perhitungkan sebagai sesuatu yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Saudara, janda ini, dia mengatakan kecuali buli-buli yang berisi minyak yang hanya satu buah saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita tahu bahwa sebuah buli-buli berisi minyak yang tidak banyak. Tetapi ketika diberkati oleh Tuhan, saudara, itu sungguh-sungguh memberkati kehidupan janda ini, saudara. Saudara, apa yang kita miliki adalah berkat Tuhan. Namun Tuhan juga ingin memberkati berkat itu, supaya semakin membawa keajaiban, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang percaya yang bijaksana, yang dalam anugerah Tuhan tahu bagaimana mengembangkan semuanya itu. Yang kedua, saudara, lakukan segala sesuatu dengan iman kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu dan bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara, jikalau kisah ini adalah kisah hidup kita, kira-kira apakah kita akan meminta bejana-bejana tetangga, lalu kita masuk ke rumah kita dan tutup pintu, lalu sebuah buli-buli yang berisi minyak yang sangat terbatas itu kita mulai tuang ke bejana-bejana yang sekian banyak? Saudara, kita tidak tahu. Karena kita tidak mengalami kasus yang sama. Tetapi dari janda ini kita melihat, janda ini tidak lagi berpikir, tidak lagi berhitung. Tapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Saudara, tidak mudah untuk melakukan hal ini sebagaimana yang janda ini lakukan. Karena setiap kita pasti bisa berhitung, bukan? Sebuah buli-buli berisi minyak,
Pasti minyaknya tidak lebih banyak daripada volume-volume dari bule-bule dikumpulkan janda itu. Kalaupun minyak itu dibagikan ke volume bejana-bejana yang sebanyak itu, tetap saja menurut hitungan matematis kita, jumlah minyak tidak bertambah, hanya jumlah bejananya, buli-bulinya yang bertambah. Tetapi saudara, perempuan ini atau janda ini tidak berbuat seperti kita, tetapi dia melakukannya saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan ini atau janda ini melakukan dengan iman bahwa memang secara alamiah tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apatah lagi, itu yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan juga tahu apa yang hendak Dia kerjakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya ketika 5.000 orang membutuhkan makanan? Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan dan Tuhan Yesus tahu apa yang hendak Ia perbuat. Bukankah itu yang Yesus lakukan kepada pelayan dari sebuah pernikahan di Kana ketika air tawar diisi penuh ke dalam tempat cuci kaki dan Tuhan Yesus suruh kepada pelayan itu membawa secedok daripada air itu dibawa ke pemimpin pesta. Dan ternyata air itu berubah menjadi air anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan dengan iman adalah berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan iman artinya kita percaya Tuhan yang memerintahkan, Tuhan juga tahu apa yang Dia perbuat. Meskipun kita tidak tahu. Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang sanggup mengerjakan semuanya itu. Saudara, mari dalam hidup kita belajar berjalan dengan iman sebagaimana janda ini. Dia belajar dengan iman meskipun saudara, mungkin saja bahwa kita tidak menghadapi kasus yang sama, tetapi kasus yang sangat berbeda. Tetapi prinsipnya sama. Saudara dan saya sebagai orang percaya harus belajar berjalan dengan iman. Yaitu kita bukan saja percaya karena kita melihat, tapi meskipun kita tidak melihat, kita percaya Tuhan sanggup. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan memetraikan firman-Mu, mengingatkan kami. Kami senantiasa menghadapi kasus demi kasus, kesulitan demi kesulitan. Tapi ajar kami beriman kepada Tuhan dan berjalan di dalamnya ketika kami menuruti firman Tuhan dan menuruti kehendak Tuhan. Sebagaimana janda ini menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa sebagai firman Allah kepadanya. Tuhan tolong kami supaya kami taat di dalam segala sesuatu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.